condolences to the families and loved ones of the victims and people of Malaysia. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memperingatkan pihak yang tidak berwenang agar tidak campur tangan di lokasi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17. Hal tersebut disampaikan Najib dalam konferensi pers di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut Najib, tim investigasi internasional harus memiliki akses penuh ke lokasi jatuhnya pesawat Boeing 777-200ER yang ia dapatkan puing maupun kotak hitam di lokasi tersebut. Pesawat Malaysia Airlines MH17 yang membawa 298 penumpang jatuh di desa Hrabov sebelah timur Ukraina pada Kamis sore waktu setempat. Pesawat tersebut tengah menempuh rute dari Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Dugaan awal pesawat telah mengalami kerusakan sebelum terjatuh, namun otoritas intelijen Amerika Serikat meyakini pesawat tersebut terjatuh setelah tertembak misil yang diluncurkan dari darat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pemerintah Amerika Serikat telah menawarkan bantuan pada Ukraina untuk menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat Malaysia di wilayah perbatasan Ukraina dan Rusia. Biden mengatakan telah menghubungi Presiden Ukraina Petro Poroshenko dan menawarkan bantuan dari Badan Transportasi dan Keamanan Nasional Amerika Serikat dan sejumlah pakar transportasi lainnya. Ia mengatakan tim ahli Amerika Serikat akan segera datang ke Ukraina dan memantau lokasi jatuhnya pesawat. Tim nantinya akan melihat dan mempelajari untuk menentukan bantuan apa yang bisa mereka berikan untuk membantu investigasi penyebab jatuhnya pesawat tersebut. President Poroshenko, the help of our expertise, our national transportation safety. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan bahwa apa yang terjadi terhadap pesawat Malaysia Airlines MH17 adalah bukan sekedar kecelakaan, tapi justru adalah sebuah kejahatan. Hal tersebut dikatakan Abbott di hadapan Parlemen Australia, dan jika kejahatan ini terbukti, maka pelakunya harus dibawa ke pengadilan. Tony Abbott juga mengatakan akan meminta Duta Besar Rusia untuk meyakinkan pemerintah Rusia mau bekerja sama terkait dengan investigasi jatuhnya pesawat ini. Sementara itu, menurut Menteri Luar Negeri Australia, Malaysia Airlines terbang dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, Malaysia, dan kemudian melanjutkan ke Perth, Australia. Pesawat kemudian jatuh dengan 298 penumpang di dalamnya. 27 diantaranya adalah warga negara Australia. Beberapa di antaranya adalah peneliti yang akan melakukan konferensi AIDS di Australia. As things stand, this looks less like an accident than a crime. And if so, sementara itu, rumah Nini Yuliani, salah satu korban penumpang pesawat Malaysia Airlines MH17 di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat, terus didatangi kerabat dan sanak saudara. Satu persatu keluarga yang tiba di rumah korban tidak kuasa menahan air mata setelah mendengar kabar jatuhnya pesawat yang ditumpangi Nini Yuliani. Nini Yuliani merupakan penumpang pesawat Malaysia Airlines MH17 yang jatuh di perbatasan Ukraina-Rusia. Nini berencana pulang ke Indonesia dari Amsterdam untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga di Indonesia setelah lama berada di Belanda. Kakak korban Yuriah Tanzil mengatakan sebelumnya Nini sempat menghubungi dirinya untuk dijemput di Bandara Soekarno-Hatta. Nini pulang ke Indonesia dan Nini merupakan anak kelima dari 8 bersaudara. Ia meninggalkan seorang anak dan 2 orang cucu. Amsterdam, dia berangkat, terus terakhir kan teleponan sama saya bahwa dia Jumat pagi akan sampai di bandara. Terus kita memang rencana besok pagi mau jemput adik saya itu Eni yang dulu dia wartawan fotografer di Reuters juga mau jemput. Saya juga rencana mau jemput besok pagi jam 9. Terakhir ibu kontak-kontakkan nama korban? Sebelum dia berangkat. Sebelum berangkat? Ya. Dia pakai Malaysian Airlines. Terus sampai di Jakarta jam 9, mungkin 9:15 gitu.
Terus dia rencana mau ke Wonosobo tanggal 22. Wonosobo. Ya, karena dia tanggal 10 harus pulang lagi ke Belanda. Berarti dia lebaran di Indonesia ya, Bu? Ya, memang dia kan mau menemui ibu saya, kan sudah 3 tahun nggak ketemu. Vicky Kardia adalah salah satu warga negara Indonesia yang menjadi korban insiden jatuhnya pesawat Malaysia Airlines jurusan Amsterdam Kuala Lumpur di wilayah timur Ukraina. Vicky berada di pesawat bersama 2 orang keluarganya. Vicky berada di pesawat MH17 bersama suaminya Emil van Muilwijk dan anak ketiga mereka Adinda van Muilwijk, yang keduanya berkewarganegaraan Belanda. Vicky dan keluarga berdomisili di Singapura. Keluarga ini hendak kembali ke Singapura dari perjalanan ke kampung halaman suami Vicky di Amsterdam, Belanda. Mereka berencana akan berkunjung sebentar ke Kuala Lumpur, Malaysia sebelum kembali pulang ke Singapura. Vicky dan Emil meninggalkan 2 anak laki-laki yang